Tidak butuh waktu lama untuk membersihkan kota Tanah Suci. Setiap penduduk kota Tanah Suci adalah seorang prajurit dengan alam yang relatif tinggi di Grace Mainland karena hanya prajurit tersebut yang memenuhi syarat untuk tinggal di Devil Bloodstar. Mereka telah berkultivasi secara pertapa selama bertahun-tahun di Devil Bloodstar, jadi alam mereka semua meningkat. Para prajurit tidak membutuhkan waktu lama untuk pindah dari kota. Beberapa jam kemudian, seluruh kota Tanah Suci kosong. Beberapa juta penduduk kota Tanah Suci sekarang berkumpul 1000 meter jauhnya dari kota. Mereka semua adalah prajurit dari Grace Mainland dengan alam yang tinggi. Saat ini, mereka sedang mengawasi kota Tanah Suci dan berdiskusi dengan riuh. Apa yang ingin dilakukan Xian? Dia ingin menyiapkan lebih banyak formasi untuk melindungi kota Tanah Suci. Di luar kota, Cao Qiudao fokus, wajahnya curiga. Mungkin, anak itu sekarang menjadi raksasa yang menjulang tinggi. Dia banyak mengejutkan orang. Fan Xiangyun dari Yin Yang Wonderland memasang wajah sedih. Dia membungkuk dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian melihat wanita yang berdiri di sebelahnya. Itu adalah Cao Zilan. Cao Zilan sangat kesal, hatinya terpilin oleh penyesalan dan wajahnya muram. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xian, orang yang dia kejar di medan perang jurang, dapat mencapai ketinggiannya saat ini. Dia telah menyatakan dirinya cerdas dan bersemangat, tetapi dia menyimpan penyesalan ini selama sisa hidupnya. Ada tipe pria yang jika Anda tidak berpegang padanya saat dia lemah, Anda tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu lagi saat dia menaklukkan seluruh dunia. Cao Zilan menundukkan kepalanya dan mendesah. Di sudut lain di luar kota, keempat wanita dingin itu sedang menatap kota Tanah Suci, hati mereka dipenuhi dengan kesedihan. Berdiri di belakang mereka adalah gadis-gadis cantik dari kota Kaisar Es. Mereka semua mengenakan gaun putih, tubuh mereka anggun dan dingin. Mata Bing King Tong berbinar saat dia berbicara dengan lembut. Setidaknya, kami bersenang-senang dengannya. Itu adalah momen terbaik dalam hidup kami. Kami akan mengingatnya dan kami tahu dia mengingat kami. Meskipun kami kecil, dia mengingat kami. Dia telah mengunjungi kami berkali-kali dan membawa kami ke sini. Suang Yuzu, Han Cui, Ling dan King sudah dewasa. Mendengarkan kakak perempuan mereka, ketiga wanita itu hanya bisa menunduk dan mendesah. Setelah mereka pindah ke tempat ini, kehidupan mereka menjadi lebih baik. Mereka memiliki banyak bahan kultivasi dan wilayah mereka terus meningkat. Murid-murid mereka berperilaku baik dan pasukan lain di kota itu memperlakukan mereka dengan baik. Mereka tidak sedang berperang dan mereka memiliki banyak bahan untuk dikultivasi dengan energi bumi dan surga yang tebal. Mereka menjalani kehidupan yang selalu mereka inginkan. Namun, terkadang saat mereka tidak berkultivasi, mereka tidak bisa tidak mengingat masa lalu. Saat mereka berada di kota Kaisar Es, seorang pemuda datang seperti pedang tajam yang menusuk hati mereka. Dia membawa mereka untuk bertarung dengan orang lain dan mereka mengalami pasang surut. Mereka terkadang berpikir bahwa jika mereka punya pilihan, mereka akan rela menjalani hari-hari ketakutan yang sama. Setidaknya, mereka memilikinya saat itu. Baru-baru ini, mereka memikirkan tentang kehidupan ideal di mana mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Namun, mereka tahu bahwa mereka kekurangan satu hal. Satu hal yang tidak pernah menjadi milik mereka. Pria seperti dia tidak akan pernah terikat dengan wanita manapun. Tidak ada yang akan memilikinya selamanya. Bing King Tong mendesah dan melanjutkan dengan sedih. Kita beruntung. Kita adalah kisah lama tentang hidupnya. Kita jauh lebih beruntung daripada banyak wanita. Ketiga lainnya merenung sejenak lalu tersenyum lembut. Kenangan muncul di benak mereka. Setiap kali mereka mengingat kisah lama, mereka tampak lebih cantik. Mereka semua pergi. Di gedung City Master, Blood Devil mengambil kesadaran jiwanya dan mengonfirmasi. Fu Wei, Kaisar Yang Tian, dan Si Jian juga tinggal di luar kota. Kota-kota lain di planet ini juga fokus pada kota Tanah Suci karena mereka sangat penasaran. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan Xian. Dalam 10.000 tahun mendatang, Grace Mainland akan menjadi area yang paling cocok untuk berkultivasi di alam semesta ini. Bukan hanya karena energi bumi dan surga yang melimpah, tetapi para prajurit juga dapat menyentuh kebenaran kekuatan Upanishad. Xian tersenyum dan berkata kepada Blood Devil, aku akan melestarikan satu area untukmu. Kau akan mengelola tempat itu seperti yang kau inginkan.
Bagaimana kedengarannya? Blood Devil tertawa dan mengangguk padanya. Karena dia tahu rahasia magis benua kuno dan kekuatan buah Genesis, dia tahu betapa beratnya kata-kata Xian. Dalam 10.000 tahun berikutnya, Grace Mainland akan menggantikan benua dewa kuno untuk menjadi tempat paling ajaib di alam semesta ini. Setiap meter persegi Grace Mainland akan semahal emas. Banyak prajurit dari area bintang lain ingin berkultivasi di sana. Itulah sebabnya mengapa Sa Zhao dan Mo Fou bergegas menyelamatkan Xian ketika mereka mendengar dia dalam masalah. Kemudian, setiap bagian dari Grace Mainland akan menjadi tak ternilai harganya. Blood Devil tahu ini, jadi dia tidak berpura-pura bersikap sopan. Dia langsung menganggukkan kepalanya. Aku akan membawa Divine Land City pergi, kata Xian dengan wajah tegas. Blood Devil mengangguk sekali lagi. Dia tidak berbicara lagi dan menghilang begitu saja dari kota ini setelah sekejap. Xian muncul di langit di atas Divine Land City, dia duduk bersila dan melayang di antara awan-awan. Kerumunan orang di kota Tanah Suci dan bintang darah iblis mengawasinya dari kejauhan. Mereka berkonsentrasi, beberapa bahkan lupa bernapas. Semua orang begitu bersemangat. Mereka ingin tahu apa yang akan dia lakukan. Tiba-tiba, kekuatan menakutkan yang mengguncang seluruh langit muncul. Ruang angkasa retak. Pedang sepanjang beberapa ribu meter muncul di kehampaan seperti pedang malaikat yang memotong kehampaan. Langit memiliki banyak retakan tempat cahaya yang mencolok melesat keluar seperti ribuan meteor. Kehampaan itu seperti tas besar yang robek. Sinar cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya melesat kemana-mana. Hembusan angin menyapu seluruh tempat dengan mengerikan. Retakan ruang angkasa yang sangat besar yang menutupi kota Tanah Suci perlahan-lahan menekan ke bawah. Tekanan mengerikan seperti kekuatan dewa turun dengan gerutuan dari langit. Banyak prajurit merasakan tangan besar menekan altar jiwa mereka sehingga mereka bahkan tidak bisa bergerak untuk melawan. Intimidasi semacam ini muncul jauh di dalam hati mereka. Prajurit alam yang lebih tinggi harus menanggung tekanan yang lebih besar. Banyak prajurit yang berdiri di luar kota Tanah Suci berteriak dan melangkah mundur ketika mereka melihat keributan yang mengguncang bumi. Pedang-pedang angkasa yang bersinar sepanjang puluhan ribu meter itu bergerak di langit dan memotongnya. Orang-orang dapat melihat keajaiban yang indah melalui retakan-retakan itu. Mereka melihat meteor-meteor yang bertabrakan, hancur, dan melontarkan miliaran keping. Keping-keping batu kecil itu bahkan dapat membunuh para ahli alam dewa yang baru mulai. Banyak ahli di puncak alam dewa etiril atau alam dewa yang baru mulai memandang meteor-meteor yang bertabrakan di dalam retakan-retakan angkasa itu dengan seringai. Secara naluriah, mereka melangkah mundur. Tiba-tiba, pedang-pedang besar di udara telah berubah menjadi tangan-tangan besar yang menarik dan merobek retakan angkasa itu lebih jauh. Miliaran pita angkasa luar melesat keluar, menutupi seluruh kota Tanah Suci seperti selaput. Kota Tanah Suci yang seluas beberapa ribu mil persegi itu diikat dan diangkat dari tanah. Dalam keributan yang menggerutu seperti longsoran salju itu, kota Tanah Suci perlahan-lahan melayang dan terbang menuju retakan yang tampak seperti kantong udara. Kerumunan di tanah tercengang. Mereka tampak sangat terkejut. Kemana dia ingin memindahkan kota Tanah Suci? Ya Tuhan, kekuatan macam apa itu? Aku khawatir para ahli alam dewa yang baru mulai tidak sekuat ini. Benarkah hanya para ahli dengan kekuatan luar angkasa yang bisa mencapai ketinggian seperti itu? Petik 2. Banyak prajurit berteriak-teriak di luar kota Tanah Suci. Mereka ternganga kagum. Paman Duo, kamu juga mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad. Apa pendapatmu tentang itu? Fu Wei menatap Za Duo. Feng Han, Lin Xin, dan yang lainnya yang berada di dekatnya juga menatap Za Duo, mengharapkan komentar profesional. Za Duo menggelengkan kepalanya dan berkata, pada dasarnya, kita berbeda satu sama lain. Sebelum dia mencapai alam dewa etiril, kita tidak berada di level yang sama. Sekarang, aku terlalu jauh di belakangnya. Aku tidak bisa melihat kemampuannya. Petik 2. Ketika kita berada di penjara hantu bayangan, Belo biasa membatasi ruang kita dan memindahkan kita ke tempat lain. Jika kita membandingkannya dengan Belo, bagaimana menurutmu? Tanya Fu Wei. Belo di langit kedua alam dewa incipien telah merencanakan kita. Dia telah menyiapkan tindakan yang berbeda untuk memindahkan kita ke area lain.
Ini tidak benar-benar mirip dengan ini. Zaduo merenung sejenak dan menjelaskan, kali ini, Xian memindahkan ruang di sini tanpa persiapan sebelumnya. Selain itu, tekniknya berbeda dari Belo. Belo telah memindahkan ruang kita ke tempat lain di dalam suatu area. Hari ini, Xian dengan paksa menggunakan celah ruang untuk memindahkan ruang yang berisi seluruh kota Tanah Suci. Dia memindahkan seluruh dunia. Maksudmu, pencapaiannya dalam kekuatan luar angkasa Upanishad telah melampaui Belo? Feng Han tercengang. Jelas sekali, Zaduo membenarkan. Apakah itu akan berhasil? Lin Xin tidak begitu yakin. Aku tidak tahu, Zaduo menggelengkan kepalanya, tetapi jika dia berani melakukan itu, dia pasti yakin. Kurasa dia akan berhasil. Aku ingat dia tidak pernah gagal. Kota Tanah Suci perlahan bergerak dan melesat keluar dari bintang darah iblis seperti ruang tertutup. Sementara orang-orang tercengang, kota Tanah Suci memasuki kantong ruang angkasa. Setelah satu kilatan, kota itu menghilang. Kota Tanah Suci menghilang ke udara tipis. Semua orang tidak bisa tetap tenang lagi. Mereka bingung dan menatap Xian dan lubang dalam di langit. Mereka tidak bisa memikirkan apapun. Warga kota Tanah Suci, kalian harus menggunakan formasi teleportasi luar angkasa di dekat kolam darah untuk pergi. Sudah waktunya pulang. Xian tiba-tiba berteriak. Kampung halaman kita hari ini jauh lebih cocok untuk kalian kultivasi. Lebih baik daripada Devil Bloodstar. Mulai sekarang, dalam 10.000 tahun, kalian tidak perlu pindah lagi. Kemampuan ruang bergerak ini memang berasal dari pencapaian Belo. Namun, kekuatan Belo terbatas sehingga dia tidak bisa melakukan seperti yang Xian lakukan hari ini. Jadi, apa yang tidak bisa dilakukan Belo di langit kedua alam dewa yang baru lahir, Xian telah melakukannya saat dia baru saja memasuki alam dewa yang baru lahir. Jika wilayahnya cukup tinggi, dia bahkan bisa membawa makhluk hidup bersama-sama dan memindahkan mereka ke Grace Mainland secara instan. Lebih baik berkultivasi di sana daripada di Devil Bloodstar. Kampung halaman, apakah ada beberapa perubahan yang mengguncang bumi? Sejak Xian kembali ke Grace Mainland tahun itu, aku merasa seperti sedang bermimpi sepanjang waktu. Menyeberangi area bintang untuk mengunjungi Devil Bloodstar, tinggal di area bintang lain, dan menyeberang untuk sesuatu yang lain. Kau tidak dapat menyeberangi jarak yang sama untuk pulang. Apakah aku benar-benar hidup dalam mimpi untuk waktu yang lama? Oh, rumahku yang manis. Kita sudah lama tidak berada di rumah. Jika dia mengatakan itu berbeda, itu akan berakhir dengan sangat berbeda. Pindah. Ayo pulang. Ayo pulang. Rumahku yang manis. Ada lingkaran cahaya putih yang indah yang mengembang di dekat kolam darah. Setiap kali kehidupan putih itu berkelebat, itu berarti sekelompok orang telah meninggalkan bintang darah iblis. Warga kota Tanah Suci telah menggunakan formasi itu untuk terus-menerus pergi di bawah kendali Xian. Banyak orang yang telah berpartisipasi dalam hidupnya akhirnya bertemu dengannya setelah bertahun-tahun. Dia berdiri di dekat kolam darah. Setan darah, Fu Wei, Feng Han, Lin Xin, dan para pemimpin pasukan lainnya juga berdiri diam di dekat formasi, wajah mereka rumit. Para prajurit dari keluarga Yang dan keluarga Si berdiri di ujung barisan. Mereka tidak mengambil kesempatan untuk pergi lebih dulu. Kaisar Yang Tian sedang berbicara dengan setan darah. Mereka sedang mendiskusikan sesuatu yang menarik. Tak lama kemudian, sebagian besar penduduk kota Tanah Suci telah pergi. Hanya anggota keluarga Yang dan keluarga Si yang tersisa. Kaisar Yang Tian menatap Xian. Xian terkekeh dan kemudian menjelaskan, kalian seharusnya tidak kembali ke kota Tanah Suci. Kita akan pergi ke Pulau Abadi. Nanti, laut ini akan memiliki lebih banyak ki spiritual daripada Tanah Suci yang agung. Kaisar Yang Tian dan Si Jian tampak terharu dan gembira. Bagaimana denganku? Tanah baik mana yang telah kau lestarikan untukku? Blood Devil tertawa. Juga laut tak berujung, Xian menyipitkan matanya. Keluarga kita akan pergi ke laut tak berujung karena itu akan menjadi tanah paling berharga di benua ini nanti. Karena ia telah menyatu dengan benua kuno, ia tahu bahwa pegunungan monster surgawi di laut tak berujung adalah tanah suci suku monster surgawi. Tanah suci itu benar-benar ajaib karena para ahli monster surgawi telah mengubah struktur dunia di sana. Mereka telah memasang banyak hal baru.
Sebelumnya, Xian telah menemukan bahwa tingkat kekayaan energi bumi dan surga di banyak pulau di laut tak berujung secara bertahap telah melampaui tingkat rata-rata di Grace Mainland. Pastinya, mereka akan menjadi yang paling hidup dan tinggal di daerah paling makmur di benua ini. Xian serakah, jadi ia harus menyimpan hal-hal terbaik untuk keluarganya. Dengan demikian, keluarga Yang dan keluarga Si yang berjalan terakhir akan terus menjadi penguasa laut tak berujung. Fu Wei, Feng Han, dan Lin Xin mendengarkan, wajah mereka curiga. Xian, bukankah Devil Bloodstar sudah cukup bagus? Kenapa kau harus pergi? Wulan telah berbicara untuk mereka semua. Jika Devil Bloodstar tidak memiliki cukup energi, mengapa kau harus menyeberangi ribuan mil untuk sampai ke sini? Yang lain juga menatapnya. Leona, Fei Lan, Katuo, Fu Wei, dan Zi Yao juga penasaran. Orang-orang yang berdiri di sini saat ini memiliki status bangsawan atau hubungan dekat dengan Xian. Dengan demikian, mereka memenuhi syarat untuk mengetahui rahasianya. Xian merenung sejenak. Ia mengerti bahwa benua kuno bukanlah rahasia di area bintang lainnya. Mereka akan mengetahuinya pada akhirnya. Ia tidak perlu menyembunyikannya lagi. Kalian pergilah bersamaku untuk melihat dengan mata kepala kalian sendiri. Mata orang-orang pun berbinar dan mereka semua mengangguk. Katuo, pergilah ke klan raksasa dan minta Zhengu dan Nasin untuk datang menemuiku di sini. Klan raksasa telah banyak membantu kita tahun itu. Kita seharusnya tidak memperlakukan mereka dengan buruk. Pendahulu Fei Lan, tolong panggil Charyu dan yang lainnya dari area bintang api mengamuk. Ya, hanya orang-orang yang dekat dengan kita. Misalnya, bajak laut dari tanah hukuman dewa harus dibawa ke sini. Kita tidak perlu peduli dengan mereka yang dari Liga Dunia Bawah. Xian merenung dan kemudian menasihati yang lain. Katuo dan Fei Lan segera pergi. Wajah menawan Feng Rao tampak bahagia. Ia tersentuh. Ia adalah wanita yang cerdas sehingga ia dapat menebak bahwa mereka yang diundang ke sini seharusnya mendapat kesempatan besar dari Xian. Para bajak laut dari tanah hukuman dewa berada di bawah kendali ayahnya. Saat mereka berkumpul di Devil Bloodstar dan Xian meminta untuk membawa mereka ke sini, tentu saja, ayahnya telah memberikan wajahnya. Ketika Ziyao mendengar Xian menyebut Charyu, dia tersenyum, matanya yang cerah memancarkan cahaya saat dia menatapnya. Tak lama kemudian, Nasin dan Zhengu dari klan raksasa datang seperti dua gunung. Nasin hampir mencapai alam dewa yang baru mulai, dan Zhengu telah memasuki langit kedua alam dewa halus. Sekarang, tubuh mereka berkilauan dengan cahaya kristal seperti batu giok yang melonjak, yang segera meningkatkan ki darah yang sangat besar. Hei Xian, untuk apa kau memanggil kami? Haha, klan raksasa kami puas tinggal di Devil Bloodstar. Kami tidak ingin pindah, Nasin tertawa terbahak-bahak. Klan raksasa puas dengan kehidupan mereka saat ini. Devil Bloodstar kaya akan energi bumi dan surga dan merupakan basis klan iblis. Itu juga salah satu area terkuat di area bintang Agage. Tidak ada yang berani memprovokasi, klan terkuat di area bintang Agate, klan raksasa memiliki area pribadi di bintang darah iblis. Saat ini, wilayah prajurit mereka meningkat tajam. Nasin dan Zhengu benar-benar menikmati kehidupan mereka saat ini. Mendengar Katuo berbicara dengan tidak jelas bahwa Xian ingin memindahkan klan raksasa, mereka tidak begitu bersedia. Kamu bisa memutuskan nanti, Xian hanya tersenyum dan tidak memberikan penjelasan sebelumnya. Setelah beberapa saat, Feng Ke, Charyu, dan para prajurit dari area bintang api mengamuk tiba. Paman, Ziyao tersenyum dan memanggilnya dengan lembut. Charyu membungkukkan tubuhnya dengan elegan. Yang mulia, Anda terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Keluar dari area bintang api mengamuk adalah keputusan yang tepat. Adalah takdir kita bahwa kita bisa datang ke area bintang Agate. Dia menoleh ke Xian dan tersenyum, kau telah berubah drastis. Setiap kali aku melihatmu, aku harus tersentak mundur. Feng Ke dan para kapten bajak laut di negeri hukuman dewa tampak waspada saat mereka datang ke sini. Berdiri di depan Blood Devil, Fu Wei, dan Feng Han, para prajurit terkenal dari Agate Star Area, mereka membungkukkan tubuh mereka sedikit karena mereka tegang. Feng Rao kemudian berjalan ke arah mereka dan berkata, "Ayah, jangan khawatir. Untunglah Anda diundang ke sini. Kami diberkati." Feng Ke merasa rileks, mengangguk dan tersenyum, menatap Xian.
Tentu saja, dia tahu hubungan antara putrinya dan Xian. Dia juga tahu bahwa Xian memiliki hubungan yang ambigu dengan banyak wanita. Terkadang, dia merasa itu tidak adil bagi putrinya. Namun, sebagian besar waktu, dia senang karena pilihan putrinya dibuat dengan tepat. Karena dugaan akurat putrinya, para bajak laut yang rentan di negeri hukuman dewa dapat pindah ke area bintang tingkat tinggi dan tinggal di Devil Blood Star. Dibandingkan dengan para prajurit Agate Star Area, para prajurit Raging Flame Star Area lebih lemah. Ketika mereka datang ke sini, mereka merasa seperti petani yang baru pertama kali mengunjungi kota besar. Mereka mengerti bahwa apa yang mereka dapatkan hari ini adalah karena perhatian Xian kepada Putri Fengke. Baiklah, kita semua sudah di sini. Ayo pergi. Xian berjalan melewati kelompok itu dan kemudian berjalan ke formasi. Orang-orang segera mengikutinya. Lingkaran cahaya yang menyilaukan itu berkelebat ketika mereka menghilang. Kemudian, mereka muncul kembali di Pulau Abadi di Laut Tak Berujung. Tempat ini memiliki formasi yang telah dibuat Xian sejak lama. Sebelum dia datang ke Bintang Darah Iblis, dia telah memperbaikinya dan mengubahnya menjadi formasi luar biasa yang dapat melintasi perbatasan antar area bintang dengan mudah. Mereka sekarang berdiri di formasi di Pulau Abadi. Oh, Kaisar Yang Tian mengerutkan alisnya. Dia menangis ketika dia tersentuh. Anggota keluarga Yang dan keluarga Si bingung. Tahun itu, ketika klan kegelapan dan klan iblis menyerbu Laut Tak Berujung, makhluk yang tinggal di pulau-pulau Laut Tak Berujung harus hidup dalam kesengsaraan. Gunung-gunung runtuh dan danau-danau mengering. Ketika mereka meninggalkan benua itu tahun itu, semuanya tandus dan suram. Pada saat itu, Grace Mainland belum mencapai akhir siklus energinya, tetapi energi bumi dan surga telah terdilusi. Saat ini, Pulau Abadi memiliki banyak tanaman aneh, gunung-gunung hijau, dan danau-danau sebening kristal. Mereka bahkan dapat melihat udang-udang gemuk dan ikan-ikan dengan ki spiritual. Lembah-lembah itu sekarang dipenuhi bunga-bunga. Mereka juga telah menemukan banyak flora aneh dan langka yang hanya tumbuh di beberapa area di Agate Star Area. Gumpalan-gumpalan kabut putih susu meliuk-liuk di sekitar pulau-pulau itu. Banyak jenis burung yang berbeda bernyanyi, suara mereka bergema di sekitar pegunungan, awan keberuntungan melayang di langit dengan kabut tipis menghiasi pulau dan menjadikannya seperti negeri ajaib di suatu tempat. Blood Devil, Fu Wei, dan Feng Han tercengang. Tepat setelah itu, mereka melepaskan kesadaran jiwa mereka untuk memeriksa sekitar. Tak lama kemudian, Feng Han berkata, "Ki roh di daerah ini benar-benar melimpah dan tebal. Ada banyak rumput dan tanaman langka. Oh, aku bisa merasakan tambang kristal ilahi di dekat sini. Kenapa kalian meninggalkan tempat ini tahun itu?" Dia tidak bisa memahaminya. Tidak, itu tidak benar. Nasin pernah ke Endless sebelumnya. Dia mengerutkan kening dan kemudian berkata, "Benar-benar berbeda. Ini benar-benar berbeda dari saat aku datang ke sini sebelumnya. Ini dunia yang sama sekali baru. Jika energi bumi dan surga di tempat itu sepertiga dari yang kita miliki sekarang, bagaimana mungkin kita harus pergi?" Desah Kaisar Yang Tian. Setelah orang-orang mendengarkan Nasin dan Kaisar Yang Tian, mereka melihat Xian karena mereka tahu ada rahasia di balik kejadian ini. Saat yang lain menatapnya, Xian merendahkan suaranya. Saat ini, energi bumi dan surga di area ini tidak sekuat energi di Devil Blood Star. Namun, aku yakin bahwa dalam 100 tahun, energi itu akan melampaui Devil Blood Star. 1000 tahun kemudian, tempat ini akan memiliki energi bumi dan surga paling tebal di seluruh alam semesta. Ini akan menjadi waktu yang baik bagi para prajurit untuk melatih tubuh dan melatih kemampuan mereka. Nantinya, benua ini akan menjadi negeri ajaib di kosmos. Mendengarnya, orang-orang mengubah raut wajah mereka. Semua tampak terkejut. Itu benar. Dalam 10.000 tahun ke depan, benua ini akan menjadi pusat kosmik. Sebuah suara datang dari dalam langit. Namun, seorang pria langsung muncul di Pulau Abadi dan berdiri di depan yang lain. Blood Devil di langit ketiga alam dewa yang baru mulai tercengang saat melihat pria itu. Dia berteriak kagum, "Kau, apa wilayahmu? Perkenalkan diri, aku lahir di benua ini di zaman abadi. Aku anggota suku monster surgawi." Azure Dragon tersenyum dan menatap Xian. "Penerus Bloodthirsty Force, akhirnya kita bertemu. Atas nama semua anggota suku monster surgawi,
saya mengucapkan terima kasih dengan tulus. Siapa Anda, Tuan? Xian merasakan getaran yang bergejolak di hatinya. Di hadapan pria ini, dia merasa sangat kecil seolah-olah harus mengangkat wajahnya untuk melihat langit yang tinggi. Setelah menerobos ke alam dewa yang baru mulai, Xian bisa merasa tenang bahkan saat menghadapi Blood Devil. Namun, setelah pria ini menunjukkan dirinya di sini, dia merasa sangat berbahaya. Rasanya seperti ujung tombak tajam ditusukkan ke jakunnya. Dia merasa sangat tegang setiap detiknya. Dia belum pernah merasakan perasaan ini sebelumnya. Saya kepala suku monster surgawi saat ini. Saya naga biru, pria itu tersenyum. Xian berubah warna karena ketakutan. Dia bingung sejenak sebelum dia bisa menenangkan diri. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian membungkuk kepada pria itu. Tuan, Anda orang tua. Saya tidak tahu bahwa Anda masih hidup sampai sekarang. Saya benar-benar bertemu dengan monster kuno. Azure Dragon tertawa terbahak-bahak. Saya yakin Anda akan mencapai alam abadi. Begitu Anda memasuki alam itu, Anda dapat hidup selama saya bisa. Mendengarkannya, Fu Wei, Feng Han, Nasin, Leona, Lin Xin, dan yang lainnya tercengang. Alam abadi adalah alam legendaris. Meskipun Agate Star Area adalah area bintang tingkat tinggi, mereka tidak pernah memiliki prajurit di alam ini selama puluhan ribu tahun terakhir. Prajurit semacam ini hanya ada dalam rumor dan mitos. Itu adalah eksistensi yang belum pernah ditemui siapapun. Hari ini, mereka akhirnya melihatnya. Abadi, leluhur suci Azure Dragon dari suku monster surgawi yang muncul di sini telah membuat para prajurit di Pulau Abadi ketakutan. Mereka akhirnya berkesempatan untuk melihat ahli alam abadi yang legendaris. Namun, Azure Dragon tidak tertarik pada yang lain. Pupil matanya mengecil saat dia berkata, kita akan bicara secara pribadi. Dia menatap Xian. Xian mengangguk, oke. Azure Dragon terkeker lalu menghilang. Pada saat yang sama, tornado energi besar berputar dan menutupi Xian dengan erat. Dia bahkan tidak bisa menggeliat dan dia merasa sangat pusing. Ketika dia kembali ke kondisi normalnya, dia mendapati dirinya berdiri di pegunungan monster surgawi di area laut Vault of Sky. Pegunungan di sini tersusun seperti jari-jari tangan. Energi bumi dan surga di pegunungan ini segar dan melimpah. Menghirup udara putih susu, Xian merasa segar dan bahagia. Azure Dragon tersenyum dan menatap pegunungan monster surgawi dengan gembira. Ketika kami meninggalkan tempat ini, energi bumi dan surga tidak cocok untuk kultivasi kami lagi. Setelah bertahun-tahun, akhirnya saya mendapat kesempatan untuk kembali ke rumah kami. Xian tidak tahu apa yang ingin dia katakan, jadi dia hanya diam dan mendengarkannya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Suku monster surgawi kami harus berterima kasih banyak padamu, Azure Dragon tersenyum hingga matanya menyipit. Tidak perlu, Xian memasang wajah pucat. Setelah menyatu dengan buah Genesis, aku juga mendapat beberapa keuntungan. Aku tidak menanggung kerugiannya. Haha, tentu saja, kau tidak akan menanggung kerugian. Klan Dewa hanya membuat kekuatan haus darahmu menanggung kerugian sekali. Azure Dragon merenung sejenak dan kemudian berkata, dalam 10.000 tahun ke depan, Grace Mainland akan menjadi tempat terbaik untuk berkultivasi di seluruh alam semesta. Setiap inci persegi di sini akan sangat mahal. Bagaimanapun, Grace Mainland adalah bintang leluhur kita. Suku monster surgawi kita harus pindah kembali ke sini. Xian mengangguk. Dia tahu bahwa suku monster surgawi pasti akan kembali karena planet ini adalah tempat yang paling cocok bagi anggota mereka untuk berkultivasi. Mereka benar-benar tahu bagaimana membuat keputusan yang baik. Benua ini perlu dibagi sekali lagi, Azure Dragon tidak ingin berputar-putar. Pegunungan monster surgawi dan area di sekitarnya seharusnya menjadi milik suku monster surgawi kita, termasuk lautan di sekitarnya. Aku harap kalian akan memindahkan semua prajurit yang tidak relevan dari area ini sejauh mungkin. Oh ya, apa sebutan kalian untuk area lautan ini? Petik 2. Laut tak berujung. Ya, laut tak berujung. Suku monster surgawi kita menginginkan laut tak berujung. Dalam 10.000 tahun ke depan, kita akan berkultivasi di laut tak berujung. Tempat ini akan menjadi milik kita. Naga biru hanya menyatakan keinginannya. Mata Xian menjadi dingin.
Dia telah menyatu dengan Origin sehingga dia tahu bahwa laut tak berujung adalah tempat yang akan memiliki energi bumi dan surga paling tebal di masa depan. Pada saat yang sama, pegunungan monster surgawi memiliki medan kekuatan magis yang tidak diciptakan oleh suku monster surgawi. Itu terbentuk secara alami. Jika mereka berkultivasi di dekat medan itu, kesadaran jiwa mereka entah bagaimana dapat mencapai sumber kekuatan Upanishad. Meskipun jiwa mereka tidak dapat memasuki tempat itu tetap akan banyak membantu mereka untuk memahami kekuatan mereka lebih dalam jika mereka dapat berkultivasi di area ini. Itu mirip dengan medan api penyucian ekstrim di Raging Flame Star area di mana para prajurit dapat memahami kekuatan mereka dengan lebih baik dan lebih cepat. Xian bahkan dapat merasakan bahwa medan kekuatan ini meluas ke arah laut tak berujung sedikit demi sedikit. Itu beriak seperti ombak di laut. Dalam 100 tahun, seluruh laut tak berujung akan tetap berada dalam medan kekuatan magis ini. Juga, medan itu dan kabut beracun magnetik gelap terhubung. Saat ini, kabut beracun magnetik gelap berubah secara ajaib. Banyak ramuan dan tanaman spiritual tumbuh di sana bersama dengan kristal langka dan berharga, yang hanya pernah dilihat Xian di Desolate. Daerah berkabut di sebelah timur laut tak berujung dulunya adalah daerah tempat para ahli suku monster surgawi berkultivasi secara asketis. Daerah itu milik laut tak berujung, jadi seharusnya juga milik suku monster surgawi kita, kata naga biru dengan tegas. Xian merasa semakin kesal. Sejauh yang dia tahu, laut tak berujung dan kabut beracun magnetik gelap adalah tempat paling istimewa di benua ini. Laut tak berujung akan dipenuhi dengan energi tebal, sehingga para prajurit dapat memahami kekuatan mereka dengan lebih baik di sana. Medan beracun magnetik gelap akan menciptakan banyak harta karun. Kedua daerah ini kemungkinan akan menjadi tanah paling berharga di benua ini. Itulah alasan mengapa dia ingin membawa keluarga Yang dan keluarga Si ke laut tak berujung tetapi bukan tanah suci yang agung. Begitu monster suci dari suku monster surgawi meminta kedua tanah tersebut, tanah paling berharga di masa depan, Xian jelas tidak setuju. Namun, dia tidak mengatakannya dengan singkat. Sebaliknya, dia berkata dengan wajah menyesal. Tidak ada gunanya bahkan saat kau berbicara padaku. Azure Dragon mengerutkan kening, mengapa tidak ada gunanya? Aku tidak bisa memutuskan itu, Xian mengangkat bahu dan berkata dengan enggan. The Endless sudah diduduki. Keluarga yang memilikinya, itu selalu menjadi milik keluarga Yang. Azure Dragon mendengus. Kau telah menyatu dengan Origin. Kata-katamu dapat menentukan nasib benua ini. Beberapa kepala suku Bloodthirsty Force kita memiliki kesepakatan dengan keluarga Yang. Para penerus Bloodthirsty Force akan dilatih di laut tak berujung. Nah, suku monster surgawi kalian ingin menelan laut tak berujung dan bahkan kabut beracun magnetik gelap. Aku rasa para kepala suku itu tidak akan setuju denganmu. Jika kalian ingin bernegosiasi, kalian harus mencari mereka, Xian berbicara dengan acuh tak acuh. Leluhur suci suku monster surgawi ini tampaknya ingin memaksanya. Sebelum para kepala suku Bloodthirsty Force tiba, dia ingin menggunakan basis kultivasi abadi untuk memaksa Xian. Karena Xian adalah pewaris Master Bloodthirsty Force, dia juga juru bicara Bloodthirsty Force saat ini dan dia memiliki Origin. Jika dia setuju dengan Azure Dragon di bawah tekanannya, itu akan menjadi masalah besar bagi Xuan He dan Frederick nanti. Kalian adalah generasi baru Bloodthirsty. Tidak apa-apa jika kalian hanya mengangguk. Azure Dragon berbicara lagi. Miliaran simbol misterius bergerak di matanya. Mereka berkelap-kelip seperti berlian dan bergerak di dalam pupilnya. Kekuatan yang tidak jelas dan mengancam muncul dan semakin kuat. Wajah Xian berubah. Dia mendengus dan kemudian berkata, Precursor, kau ingin memaksaku dengan kekuatanmu. Sebelum para ahli dari Bloodthirsty Force kita tiba, kau ingin memaksaku masuk ke dalamnya. Aku berharap kau akan setuju. Laut tak berujung ini dan kabut tebal itu dulunya milik suku monster surgawi kita. Kita hanya butuh 2 bidang tanah. Kurasa itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan seluruh benua. Azure Dragon bersikeras. Monster Ki yang hikmat dan tirani di tubuhnya seperti miliaran gunung yang menekan kepala Xian. Xian merasa sulit bernapas. Dia tahu bahwa Azure Dragon belum menggunakan seluruh kekuatannya. Itu hanya sedikit kekuatan dan Xian tahu bahwa itu jauh lebih menakutkan daripada menghadapi 10 Fig pada saat yang sama.
Dia putus asa karena dia tidak bisa melawan Azure Dragon. Retak, retak, retak. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara berderak saat ia berubah menjadi tubuh iblis abadi, bentuk pertarungan rasnya. Tetap saja, sangat sulit untuk menahan tekanan itu. Mata merahnya dingin saat ia berkata, jika suku monster surgawimu ingin mengklaim laut tak berujung dan kabut beracun magnetik gelap, kau harus membunuhku terlebih dahulu. Binatang suci naga biru mengamatinya. Cahaya aneh menyala dari matanya. Binatang tua itu merenung sejenak lalu mendengus. Tekanan itu langsung turun dari langit. Di bawah kekuatannya, bahkan langit pun tampak segera hancur. Rasanya 10 kali lebih berat dari langit. Si Yan gemetar, urat dan tulangnya hampir hancur. Dia menggertakkan giginya agar pikirannya tetap jernih dan membakar darah iblis abadi. Tiba-tiba dia tersenyum gila. Sesama jiwaku telah menyatu dengan asal-usul benua ini. Jika aku mati, harapan dan masa depan suku monster surgawimu akan hancur. Apakah kau masih ingin menyentuhku? Tiba-tiba dia mengerti hal ini. Naga biru tidak akan pernah berani menyentuhnya. Sebaliknya, jika si Yan dalam bahaya, naga biru harus menggunakan cara terbaiknya untuk melindunginya agar altar jiwanya tidak menghilang. Si Yan adalah jaminan dasar untuk masa depan suku monster surgawi yang kuat. Karena si Yan memahaminya dengan jelas, dia tidak takut lagi. Dia tertawa puas, menurutmu siapa yang bisa kau takuti? Oke, sekarang aku tidak akan melakukan apapun untuk membela diri. Mari kita lihat apakah kau berani membunuhku. Kemudian, dia memulihkan energinya dan berhenti membakar darah iblis abadi. Ketika naga biru melihatnya melakukan itu, wajahnya berubah drastis. Dia segera memulihkan semua ancamannya, wajahnya meringis. Kau tidak takut mati. Aku takut, sangat takut. Tapi aku tidak takut padamu karena kau tidak akan pernah berani menyentuhku. Mata si Yan berbinar, menatap pegunungan monster surgawi, dia mengejek. Yah, tidak mudah untuk mengambil semua hal yang baik. Suku monster surgawimu telah bersembunyi untuk waktu yang lama. Klan dewa masih kuat. Apakah kau pikir kau dapat mengendalikan seluruh dunia ini? Konyol. Azure Dragon merasa sakit kepala sekarang. Si Yan benar. Bahkan jika Azure Dragon memiliki lebih banyak nyali, dia tidak akan berani membunuh si Yan. Si Yan mewakili masa depan bintang leluhur suku monster surgawi. Jika dia meninggal, Grace Mainland akan kembali ke kondisi suramnya tanpa origin. Itu adalah kesempatan yang telah ditunggu-tunggu oleh suku monster surgawi. 10.000 tahun akan hancur bersamanya juga. Menjadi kepala suku monster surgawi saat ini, beraninya dia melakukan itu. Baiklah, katakan padaku apa yang harus kita lakukan. Azure Dragon tidak tahu apakah dia harus menangis atau tersenyum. Dia harus mundur demi keuntungan keseluruhan. Kami tidak memiliki banyak anggota di suku kami lagi. Kami sedang terburu-buru untuk pergi ke laut tak berujung atau kabut beracun magnetik gelap untuk memulihkan kondisi kami. Bagaimana menurutmu? Baiklah, setelah klan dewa dikalahkan, kita akan membicarakan ini. Saat si Yan telah meraih kelemahan Azure Dragon, dia merasa tenang. Untuk saat ini, anggota suku monster surgawi dapat pergi ke daerah laut di sekitar pegunungan monster surgawi. Dan untuk pemukiman kembali di masa mendatang, kita akan membicarakannya nanti. Azure Dragon setuju dengan enggan. Aku akan membawa sukuku ke sini. Dia tidak ingin berlama-lama. Azure Dragon membuka mulutnya untuk menyemburkan bola petir besar untuk menutupi si Yan dan langsung melemparkannya kembali ke Pulau Abadi. Ketika dia kembali dari pegunungan monster surgawi ke Pulau Abadi, Blood Devil dan yang lainnya masih di sana. Sekarang, mereka semua tercengang saat melihatnya kembali. Kau kembali, Sang Chen terdengar khawatir. Oh, kapan kau tiba? Si Yan terkejut. Ketika dia kembali ke Devil Blood Star, dia tahu bahwa Sang Chen tidak ada di sana. Dia tidak menyangka bahwa Sang Chen akan datang ke sini menggunakan formasi teleportasi luar angkasa. Kau punya waktu 1 hari untuk mengatur semuanya di sini. Setelah itu, kita harus pergi dengan cepat, desis Sang Chen. Si Yan terkejut. Apa yang membuatmu begitu terburu-buru? Petik 2. Untuk membantumu, Sa Zhao, Mo Fou, Wu Feng, dan Jiao San telah pergi ke area bintang Agate. Klan dewa dengan paksa membalas dendam di area bintang mereka. Situasinya menjadi sangat serius, kata Sang Chen. Si Yan menggigil dalam hati.
Hanya aku yang bisa membantu mereka mengatasi bahaya ini. Saat ini, area bintang utama telah membentuk serikat. Mereka sedang mendiskusikan cara menghadapi klan dewa. Kau adalah perwakilan dari pasukan Haus Darah. Kau harus bergabung dalam rapat dan menyuarakan pendapatmu. Frederick yang memintamu datang ke sini lagi. Si Yan menatapnya. Sang Chen mengangguk malu. Dia dikurung. Sulit untuk melakukan hal lain. Dia memintaku untuk mewakilinya dan memberitahumu informasinya. Betapa murah hatinya kalian saat memberiku waktu 1 hari untuk membereskan barang-barangku, si Yan mencibir. Kita sedang dalam situasi yang terburu-buru, Sang Chen menjelaskan sambil tersenyum paksa. Baiklah, aku mengerti. Suatu hari nanti, aku juga ingin melihat bagaimana pertemuan besar persatuan area bintang utama. Namun, ini kesempatan yang bagus untuk memperluas pengetahuanku. Pulau Abadi, rumah keluarga yang masih berdiri kokoh. Hanya saja terlihat sedikit kumuh. Kaisar Yang Tian berdiri di dalam rumah yang dipenuhi sarang laba-laba dan debu, terdiam cukup lama. Emosi menyerbunya. Ia mendesah, sudah terlalu lama. Anggota keluarga Yang dan keluarga Si juga sangat emosional. Mereka tidak menyangka bahwa setelah berpindah-pindah di kosmos, mereka harus kembali ke titik awal. Hidup memang aneh. Xia Xinyan berdiri di tengah kerumunan ini. Matanya yang cerah tampak putus asa. Ia tampak kesepian saat mendesah. Keluarga Xia dan keluarga yang telah berteman selama beberapa generasi. Karena insiden di Tanah Suci, mereka menjadi orang asing. Xia Qingho pergi ke arah yang salah karena mereka tidak ingin tetap berada di pihak yang sama dengan keluarga Yang. Akhirnya, keluarga Xia menolak. Orang-orang Xian adalah orang-orang yang berdiri dan menertawakan akhir pertempuran di hutan malam abadi. Namun, ia tidak membantai keluarga Xia tahun itu. 200 tahun telah berlalu dengan tenang. Banyak anggota keluarga Xia tidak dapat menerobos ke alam berikutnya sehingga mereka harus mati perlahan secara alami. Xia Xinyan tidak tahu di mana anggota lainnya tinggal. Dia merasa sangat getir. Melihat keluarga Yang dan keluarga Si melangkah ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga Xia, dia merasa sangat getir sehingga dia bahkan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Tepat pada saat ini, seseorang memegang tangannya. Dia berbalik untuk melihat Xian. Masih banyak anggota keluarga Xia di benua ini, dia tersenyum padanya. Di mana? Mata indah Xia Xinyan berbinar. Aku akan membawamu ke sana. Sebuah lorong cahaya muncul. Xian membawa Xia Xinyan melewatinya. Mereka melintas dan menghilang dari Pulau Abadi. Pulau Reinkarnasi di area Laut Jialuo adalah tempat keluarga Xia tinggal. Pulau kecil ini memiliki banyak semak rumput liar. Di sudut tenggara terdapat aula besar dan bangunan yang terbuat dari batu merah menyala. Puluhan prajurit muda keluarga Xia sedang berlatih di halaman pelatihan. Xia Ye adalah salah satunya. Dia berada di alam bencana dan berlatih bela diri bersama beberapa anggota muda keluarga Xia lainnya. Seorang lelaki tua bungkuk duduk di sudut halaman latihan dan menganggukkan kepalanya sambil memperhatikan Xia Ye. Xia Ye berhenti berlatih bela diri dan berjalan ke arah lelaki tua itu. Pendahulu Zhou, ku dengar kau telah hidup selama lebih dari 200 tahun. Apa yang terjadi dengan keluarga Xia di Tanah Suci yang agung 200 tahun yang lalu? Zhou Yu menggelapkan wajahnya dan mendengus, mengapa kau bertanya tentang omong kosong seperti itu? Pulau Reinkarnasi adalah akar dari keluarga Xia. Selalu seperti itu, keluarga Xia tidak pernah datang ke Tanah Suci Ilahi. Mengapa kakek buyut kita menghela nafas dan berkata setiap kali bahwa jika kita tidak memilih sisi yang salah, kita akan pergi sejak lama? Xia Ye merendahkan suaranya dan bergumam, ku dengar bahwa pahlawan sejati telah pergi bertahun-tahun yang lalu dari sini ke luar angkasa. Rumor mengatakan bahwa jika kita tidak memilih jalan yang salah, keluarga Xia kita akan membawa mereka memasuki lautan bintang. Benarkah? Zhou Yu kesal. Dia berteriak pada pemuda itu, jangan bicara omong kosong seperti itu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan mendesah dalam hati. Sudah bertahun-tahun, nona muda kita. Aku ingin tahu apakah dia masih hidup. Kepala kita tidak punya banyak waktu. Aku harap dia bisa menemuinya untuk terakhir kalinya. Dia berdiri dan berjalan sendiri ke gunung di belakang keluarga Xia. Di dalam rumah gua di balik gunung, Xia Shenchuan duduk bersila untuk mendokumentasikan teknik bela diri yang telah dipelajarinya. Vitalitasnya perlahan melemah,
jadi dia harus menuliskan semua teknik yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya dengan harapan dapat meninggalkan warisan bagi keluarga Xia. Ayahnya, Xia Qinghuo telah pergi bersama Tanah Suci tahun itu. Pada akhirnya, Tanah Suci dikalahkan dan melarikan diri. Ayahnya membawa mereka kembali ke laut tak berujung. Sejak hari itu, Xia Qinghuo selalu murung. Dan kemudian, penyakit anehnya kembali menyerangnya sekali lagi. Karena energi bumi dan surga di area ini berkurang, Xia Qinghuo tidak dapat memajukan wilayahnya lebih jauh. Lambat laun, dia meninggal karena kelelahan. Sebelum meninggal, pikirannya yang sehat kembali kepadanya sejenak dan dia telah mengingatkan anak-anaknya tentang kesalahannya. Kepala sekolah, Zhou Yu maju ke depan. Xia Shenchuan mengangkat kepalanya dan tersenyum, "Mengapa Anda tidak mengawasi anak-anak di halaman pelatihan? Kepala sekolah, Anda harus terus bersikeras. Begitu Anda dapat mencapai alam dewa sejati, umur panjang Anda akan meningkat. Kamu bisa hidup lebih lama. Mungkin kamu akan melihat nona muda kita pulang." Xia Shenchuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum paksa, "Jangan menasihatiku lebih jauh. Aku yakin aku tidak bisa menerobos lagi. Lebih baik menyimpan sisa waktuku untuk mendokumentasikan lebih banyak seni bela diri untuk anak-anak." Kepala sekolah, sekarang berbeda. Tidakkah kamu merasa bahwa ki spiritual di laut tak berujung jauh lebih tebal daripada di masa lalu? Kamu masih punya waktu. Jika kamu masih membuang-buang waktu dan tenaga untuk menuliskan teknik-teknik bela diri itu, kamu tidak akan punya kesempatan. Zhou Yu berkata, "Jika Little Yan tahu kamu seperti ini, dia akan merasa sangat kecewa." Xia Shenchuan gemetar, tangannya gemetar saat menulis. Ia berkata dengan sedih, "Lebih dari 200 tahun. Ketika Little Yan keluar melalui celah angkasa di dalam Fire and Ice Secret Domain tahun itu, aku tahu ia tidak akan bisa bertahan hidup. Bahaya ada di mana-mana di luar angkasa. Jika ia masih hidup, ia pasti akan segera kembali." Retak, batu di pintu masuk gua pecah. Xia Shenchuan dan Zhou Yu tanpa sadar berbalik untuk melihat. Mereka langsung terkejut, mata tua mereka berair. Mereka sangat bingung saat menunjuk orang-orang yang baru saja datang, tetapi mereka tidak bisa bersuara. Xia Xinyan berdiri di dekat pintu masuk gua, air mata berlinang di matanya yang indah. Ia terisak, "Kakek. Little Yan, ini Little Yan, apa aku pusing?" Xia Shenchuan merasa seperti ada kilatan kesadaran yang sekarat. Ia bersinar dalam kesehatan dan berlari keluar dari gua. "Ini aku, ini benar-benar aku." Xia Xinyan menangis dan mencoba berbicara. Sudah lama sekali, dia ingin pulang, tetapi dia tidak punya kesempatan. Lorong ruang angkasa yang menghubungkan Agathe Star Area dengan area bintang lainnya tertutup rapat atau penuh bahaya. Dia tidak cukup kuat untuk pulang, jadi dia hanya bisa memeluk dan menyembunyikan nostalgianya di dalam hatinya. Hari ini, tanah airnya telah datang langsung ke Agathe Star Area. Karena mereka berada di area bintang yang sama, dia akhirnya punya kesempatan untuk mengunjungi tanah airnya. Sudah 200 tahun, Xia Xinyan tidak bisa menahan diri ketika dia tahu bahwa anggota keluarganya masih hidup. Xian berdiri di sudut di belakang gunung dan memperhatikan rumah gua. Dia tidak melangkah masuk. Sebelum dia mencapai alam dewa yang baru mulai, dia pernah mengunjungi kota meteor langit, laut tak berujung, dan tanah besar ilahi sekali. Dari perjalanan itu, dia tahu bahwa keluarga Xia tinggal di Pulau Reinkarnasi, tetapi dia tidak mengunjungi mereka. Itu akan terjadi pada hari yang sama. Tahun itu, Xia Qinghuo lah yang telah mengkhianati mereka untuk mengikuti Tanah Suci. Meskipun orang ini telah meninggal sejak lama, Xian masih memiliki ikatan dengan keluarga Xia. Jadi, meskipun dia telah membawa Xia Xinyan kembali ke sini untuk mempertemukannya kembali dengan keluarganya, dia tidak ingin bertemu dengan mereka. Setelah waktu yang lama, Xia Shenchuan dan Zhou Yu muncul di pintu masuk gua dan menatapnya dari kejauhan. Xia Shenchuan membungkuk padanya dan berkata dengan keras, "Atas nama keluarga Xia, saya ingin menyampaikan permintaan maaf kami kepada keluarga Yang." Zhou Yu menatap Xian. Dia dipenuhi dengan keheranan. Dari Xia Xinyan, dia tahu wilayah dan status Xian sekarang. Dibandingkan dengan pria yang dikenalnya di masa lalu, pemuda yang berdiri di depannya adalah perwakilan dari keajaiban. Banyak anggota keluarga Xia mendengar suara Xia Shenchuan, mereka terkejut dan mereka berkumpul dari berbagai daerah.
Xia Ye adalah salah satu dari mereka. Dia berlari dan melihat seorang pemuda berdiri di lembah. Pria itu tampak berusia sekitar 20-an. Dia mengenakan pakaian hitam, rambut panjangnya terurai di bahunya saat dia memamerkan sosoknya yang agung dan sikapnya yang tegas. Keluarga Yang, apakah itu keluarga ajaib yang dibicarakan orang-orang? Dialah yang telah mengantarkan banyak klan kuat di benua kita keluar angkasa. Dia adalah legenda abadi benua kita. Xia Ye berteriak ketakutan. Petik 2. Xian, kakekku minta maaf. Apakah kamu masih menyimpan dendam? Xia Xinyan menipiskan bibirnya, matanya berbinar. Xian, kurasa aku pernah mendengar nama ini sebelumnya. Keluarga Yang dan Xian. Apakah dia pria dalam legenda itu? Apakah itu benar-benar dia, orang yang telah melarikan diri keluar angkasa? Para anggota keluarga Xia riuh. Mereka memandang Xian seolah-olah dia adalah idola mereka. Nama Xian adalah legenda di era ini. Dia adalah idola dan pahlawan dalam pikiran banyak orang. Di setiap sudut benua, para prajurit dari setiap klan mengetahui nama ini. Pria ini telah membawa para pendahulu dan senior mereka keluar dari tanah ini dan memasuki kosmos. Pada saat itu, mereka tidak cukup kuat, jadi mereka tidak memenuhi syarat untuk datang bersama yang lain. Namun, para pendahulu mereka telah memberi tahu mereka bahwa ketika mereka cukup kuat, mereka bisa mendapatkan hak untuk memasuki luar angkasa. Para pendahulu mereka meminta mereka untuk menghafal nama ini dan memberi tahu mereka bahwa semua peristiwa ini mungkin terjadi karena seorang ahli luar biasa yang telah membawa harapan ke benua yang kelelahan ini. Xia Ye dan semua anggota keluarga Xia menatap pria itu tanpa berkedip. Alis Xian berkerut dan kemudian meregang. Denganmu di sini, bagaimana mungkin aku menyimpan dendam seperti itu? Xia Xinyan merasa sangat manis. Lalu bagaimana dengan pulau reinkarnasi ini? Dia ragu-ragu. Xia Shenchuan dan Zhou Yu mengetahui rahasianya sehingga mereka mengepalkan tangan dengan cemas. Dari Xia Xinyan, mereka mengetahui banyak rahasia luar biasa dari benua itu. Mereka tahu laut tak berujung akan menjadi tempat paling menarik di seluruh alam semesta. Pulau ini akan menarik banyak prajurit dari luar angkasa untuk datang dan berkultivasi. Setiap meter persegi di sini akan bernilai satu lokus kristal suci. Jika Xian mengangguk, itu akan menjadi keberuntungan besar bagi keluarga Xia, yang dapat memengaruhi keluarga Xia selama 10.000 tahun ke depan. Baiklah, Xian menghela napas, kalian bisa tinggal dan berkultivasi di pulau ini. Xia Shenchuan dan Zhou Yu sangat gembira. Mereka dengan jujur membungkuk padanya. Aku pergi, Xian mengangguk ke Xia Xinyan saat dia hendak pergi. Kalian harus pergi besok, jadi tinggallah bersamaku hari ini. Mata Xia Xinyan yang cerah bergerak saat dia berjalan ke arahnya dan mengaitkan lengannya. Mata itu berkedip dan menghilang. Pada saat berikutnya, Xian dan Xia Xinyan muncul kembali di hutan di pantai Pulau Reinkarnasi. Begitu mereka mendarat, dia mencium Xian dengan penuh gairah. Lengannya yang seputih salju melingkari leher Xian, tubuhnya yang seksi bersandar padanya. Matanya yang cerah tampak melamun saat tubuh lembutnya melengkung ke arahnya. Dia membangkitkan hasratnya yang bernafsu. Sambil menggigit bibir merahnya yang segar, dia mengembuskan aroma anggrek. Kau lebih kuat dariku hari ini. Sudah waktunya untuk memenuhi janjiku tahun itu. Tubuhnya yang anggun berputar satu putaran, melepaskan dirinya dari pakaiannya. Tubuhnya yang sempurna seperti batu giok terekspos. Mata Xian membara. Melihat wanita itu melompat ke pangkuannya, dia berteriak serak dan memeluknya, menikmati waktu mereka dengan penuh gairah. Benua Dewa Kuno. Sebuah gua batu kapur menjorok langsung ke dalam tanah yang dipenuhi gelombang panas. Gua itu memiliki begitu banyak kolam lava yang berisi cairan merah membara. Fluktuasi energi di area ini padat dan kuat. Gua batu kapur ini begitu luas. Seperti dunia kecil dengan jutaan kolam lava. Secara samar-samar, mereka membentuk formasi ajaib. Sosok itu berendam di kolam yang membara, wajahnya tampan dan tegas meskipun dia memejamkan mata. Dia membuka matanya dan menembakkan cahaya merah gelap. Cahaya itu telah memicu kekuatan pembatasan di dalam gua. Seketika, semua kolam lava di dalam gua mulai mendidih. Kemudian lava di dalam kolam berkumpul dan menciptakan pita-pita api. Mereka terbang keluar dari kolam lava, secara berurutan melilit tubuhnya yang telanjang.
Pita-pita merah menyala telah memurnikan jiwa dan tubuhnya. Itu mengekstraksi kontaminasi dalam darahnya untuk meningkatkan kekuatannya. Kolam lava dengan cepat mengering. Dalam puluhan detik, jutaan kolam lava habis. Namun, setelah 1 jam, lava baru datang dan mengisi kolam dari inti bumi. Begitu kolam lava terisi kembali, pemuda itu terus menggunakan teknik rahasianya untuk mengumpulkan cairan yang menyala-nyala dan membuatnya menjadi pita untuk memadamkan tubuh dan jiwanya guna menyempurnakan dirinya. Sebuah bayangan muncul seperti hantu atau seberkas jiwa. Dia berdiri di dalam gua batu kapur dan menatap pemuda di kolam terbesar. Setelah waktu yang lama, dia mendengus dan memanggil, "Hai." Pemuda itu mengangkat kepalanya, api merah menyala di matanya. Dia kembali tenang. Tubuhnya yang telanjang melayang ke atas dan dia menyapa yang lain dengan hormat, "Tetua." Feng Jue menatapnya dengan dingin, "Apakah kamu merenungkan kesalahanmu di benua kuno?" Haik mengangguk, "Aku tahu aku salah." "Apa kesalahanmu?" Feng Jue mengerutkan alisnya. "Aku telah meremehkan kompetensi lawanku." Haik merenung dan berkata. Feng Jue mengamatinya, matanya jahat dan aneh. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin, "Kamu telah mencapai alam dewa yang baru lahir dan menyempurnakan tubuhmu di sini. Kekuatanmu Upanisad juga telah meningkat. Bagaimanapun, si Yan itu menghalangi jalanmu. Kamu harus membunuhnya sendiri. Yang lain tidak dapat membantumu. Hanya mengalahkannya dan menghancurkan altar jiwanya yang dapat membantumu maju lebih jauh di jalanmu untuk mengembangkan kekuatan Upanisad." 10 tahun yang lalu, Haik telah menginjakkan 1 kaki di alam dewa yang baru lahir. Alam, kekuatan, dan tubuhnya telah memenuhi syarat untuk memasuki alam baru. Namun, untuk memenuhi syarat memasuki Desolate demi buah Genesis, dia telah dengan paksa menekan alamnya. Dia telah berlama-lama di puncak alam dewa ethereal selama seluruh perjalanan. Ketika dia kembali dari Desolate, dia tidak lagi menahan kekuatannya. Tak lama kemudian, dia memasuki alam dewa baru. Dia telah menggunakan teknik rahasia untuk memurnikan jiwa dan tubuhnya. Altar jiwanya disempurnakan sekali lagi. Alam dan kekuatannya Upanisad semuanya meningkat. Namun, kegagalan di benua kuno telah menciptakan mara di dalam hatinya. Itu memengaruhi suasana hatinya dan menghancurkan kepercayaan dirinya yang arogan. Feng Jue tahu bahwa retakan ini akan memengaruhi alamnya di masa depan dan membuat kemajuannya yang cepat mandek. Haik telah menyatu dengan asal benua dewa kuno. Dia akan menjadi jaminan bagi kemakmuran klan dewa di masa depan. Feng Jue tidak akan membiarkan Haik gagal lagi. Dia tahu di mana penyakit Haik berakar. "Pergilah ke bintang tsunami. Orang yang ingin kau bunuh ada di sana. Begitu kau menghancurkannya, kau dapat mengamankan keadaan pikiranmu. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu lagi," jawab Haik. Dengan kilatan tajam di matanya, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Si Yan, kuharap kau sudah siap." Daratan yang diberkati Tuhan. Audrey sudah terbangun sejak lama, tetapi dia masih menggunakan jiwa-jiwa jahat untuk memelihara jiwa inangnya. Incipient Extend yang dia ciptakan adalah dunia abu-abu keruh. Itu memiliki fluktuasi energi dingin yang dapat membuat orang takut. Energi yin semacam ini mengalir langsung ke jiwa orang-orang seolah-olah dapat membekukan altar jiwa orang lain. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya yang indah dan tersenyum, "Ibu, aku telah menerobos ke alam dewa yang baru mulai." Adele tersenyum penuh kasih padanya. "Dengan bakat bawaanmu, aku tidak terkejut kau dapat mencapai alam dewa yang baru mulai lebih awal. Bagaimana perasaanmu?" Audrey memejamkan matanya untuk merasakan tubuhnya. Dia menjawab dengan gembira, "Bagus sekali." "Oh benar, apakah seseorang membantuku dengan memberiku banyak jiwa saat aku berkultivasi? Saat aku memadatkan Incipient Extend, aku bisa merasakan altar jiwaku berubah, jadi aku menggunakan teknik rahasia kami untuk menyempurnakannya sekali." "Ya, ada sesuatu yang berubah saat kau berkultivasi." Mata Adele berbinar. "Seperti yang pernah kau lakukan sebelumnya, kau harus pergi ke Tsunami Star dan membeli beberapa cairan suci untuk meningkatkan altar jiwamu." Audrey berdiri dan mengangguk. Dia akan segera pergi. Dia telah mengunjungi Tsunami Star berkali-kali. Dia tahu cara menuju ke sana. Itu dimulai saat dia mencapai Kinggat Realm. Setelah memasuki alam baru, dia pergi ke Tsunami Star untuk menemukan cairan luar biasa untuk memperkuat altar jiwanya.
Metode pelatihan altar jiwa dari Imperial Dark Tribe itu unik. Setiap kali altar jiwa mereka berevolusi, mereka membutuhkan beberapa cairan khusus untuk mengamankannya. Tunggu sebentar, Adele memanggilnya dan mengerutkan kening. Kudengar pasukan dari area bintang tempat klan dewa menyerbu sedang mengadakan pertemuan rahasia di bintang tsunami. Banyak orang dengan tujuan berbeda akan pergi ke sana juga. Kau harus berhati-hati. Baiklah, aku akan menugaskan Gillette untuk pergi bersamamu. Oh, apakah aku perlu pergi dengan Gillette kali ini? Tentu saja, baiklah. Bintang tsunami. Itu adalah bintang kehidupan tingkat 7 yang sangat besar. Bintang kehidupan ini adalah bintang kehidupan yang hanya berada di bawah benua kuno dalam hal energi bumi dan surga yang tebal. Bintang itu berada di pusat area bintang tsunami dan dikelilingi oleh lusinan bintang kehidupan seperti bintang yang mengelilingi bulan yang terang. Ada wilayah laut di dekat bintang tsunami tempat jutaan kapal perang dan pesawat ruang angkasa dari berbagai area bintang berangkat dan turun. Setiap hari, miliaran prajurit dari berbagai ras datang ke sini. Wilayah laut bintang tsunami diakui sebagai negeri ajaib yang paling hidup di alam semesta ini. Jauh lebih kaya dan lebih ramai daripada wilayah laut klan dewa manapun. Semua ini karena kekuatan di area bintang tsunami, kamar dagang tsunami. Kamar dagang tsunami mirip dengan paviliun ramuan dan perkakas. Mereka mengkhususkan diri dalam mengumpulkan dan memperdagangkan material. Kamar dagang tsunami juga membeli dan menjual kristal, senjata dewa, sumber warisan power Upanishad, tulang dan jiwa binatang, dan bahkan bintang kehidupan. Struktur kamar dagang ini jauh lebih besar daripada paviliun ramuan dan perkakas. Dibandingkan dengan kamar dagang tsunami, paviliun ramuan dan perkakas seperti semut kecil yang berdiri di samping gajah. Mereka tidak berada di level yang sama. Kamar dagang tsunami memiliki urusan bisnis di sekitar area bintang di kosmos ini. Meskipun itu adalah sudut kecil alam semesta, para prajurit masih dapat menemukan toko mereka. Jika klan atau kekuatan itu tidak tertutup dan konservatif, mereka mengetahui keberadaan kamar dagang tsunami dan menciptakan hubungan yang dekat dan kompleks dengan kamar dagang ini. Jika bisnis Potion and Tool Pavilion mencakup seluruh Agate Star Area, urusan kamar dagang tsunami telah mencakup seluruh alam semesta. Kamar dagang tsunami dan eselon penguasa area bintang besar memiliki hubungan yang harmonis. Kekuatan Hollow Virsome Star Area, Prosaic Star Area, Earth Eye Star Area, Sirius Star Area, Black River Star Area, dan area bintang lainnya memiliki hubungan dagang dengan kamar dagang ini. Bahkan keluarga klan dewa harus memiliki hubungan dekat dengan organisasi ini. Kamar dagang ini tidak bergabung dalam perang apapun di lautan bintang. Sama seperti pengusaha sejati, ia hanya mengumpulkan dan menjual material di area bintang. Pada saat yang sama, tidak ada yang ingin menyinggung kamar dagang ini. Bahkan klan dewa yang brutal tidak berani menyerang toko-tokonya. Banyak orang menduga bahwa kamar dagang tsunami memiliki hubungan yang erat dengan klan dewa. Mereka mengira bahwa mungkin presiden kamar dagang tsunami yang misterius adalah salah satu tetua komite tetua klan dewa. Ada banyak rumor tentang presiden kamar dagang tsunami yang misterius. Beberapa mengatakan bahwa dia berasal dari klan iblis abadi sementara yang lain mengabarkan bahwa dia berasal dari suku monster surgawi. Pria ini sangat misterius. Dia telah mengasingkan diri untuk berkultivasi sepanjang waktu. Banyak ahli dari kekuatan yang berpengaruh ingin bertemu dengannya sekali, tetapi mereka semua ditolak. Tidak banyak orang yang memiliki kesempatan untuk mengetahui nama aslinya juga. Mereka mendengar bahwa kamar dagang ini telah ada selama puluhan ribu tahun yang lalu. Telah menyaksikan 4 makhluk besar bergantian menjadi penguasa dan bangkitnya kekuatan haus darah. Presiden kamar dagang tsunami ini selalu misterius di setiap generasi. Namun, mereka semua adalah orang-orang jenius yang dapat membawa kamar dagang menuju kejayaan mereka hari ini. Selain wilayah laut tempat kapal perang dapat bepergian, ada banyak formasi teleportasi luar angkasa di seluruh planet. Meskipun formasi teleportasi luar angkasa hanya dapat memindahkan makhluk dan bukan kapal perang raksasa, keempat area formasi teleportasi luar angkasa itu sangat sibuk seperti air yang mengalir. Setiap hari, para ahli dari banyak area bintang dapat datang atau pergi melalui formasi tersebut.
Formasi teleportasi jauh lebih nyaman daripada wilayah laut karena mereka dapat langsung menuju tujuan tanpa melakukan perjalanan lebih jauh seperti saat menggunakan wilayah laut. Keempat area formasi teleportasi di kamar dagang tsunami disebut surga, bumi, hitam, dan kuning. Setiap area memiliki lusinan formasi dengan ukuran yang berbeda. Beberapa hanya dapat memindahkan satu atau dua penumpang sementara formasi yang sangat besar dapat mengangkut 1.000 atau sejuta penumpang sekaligus. Tentu saja, siapapun yang ingin menggunakan formasi di area surga, bumi, hitam, dan kuning harus membayar dengan kristal ilahi. Kamar dagang tsunami memungut biaya dan biayanya bervariasi berdasarkan kapasitas formasi dan jaraknya. Hari ini, sebuah formasi teleportasi kecil yang tampak normal di area teleport hitam milik kamar dagang tsunami bersinar. Formasi itu memancarkan gelombang energi samar. Formasi ini aneh. Bentuknya persegi panjang dengan 4 patung binatang buas mengawasi keempat sudutnya. Patung-patung monster itu memiliki kristal fantasi kosong di mulut mereka. Mata mereka yang dalam berbinar bersama dengan kristal-kristal suci di bawah kaki mereka. Ketika formasi aneh itu bersinar, keempat patung itu meraung. Raungan itu berhenti. Kristal-kristal suci di bawah kaki binatang buas itu berubah menjadi abu dan berhamburan. Dua orang muncul. Staf kamar dagang tsunami berdiri di dekat formasi itu. Mereka dengan lancar mengeluarkan kristal-kristal suci baru untuk menggantikan abu di bawah monster itu. Formasi itu siap digunakan lagi. Seorang penjaga yang memegang batu hitam berkilau di tangannya berbicara kepada mereka. Serahkan 3.000 kristal suci berkualitas tinggi. Sang Chen tersenyum dan mengangkat tangannya. Awan kuning cerah terbang dan membawa banyak kristal suci yang berkilauan di bawah sinar matahari dari 9 matahari yang menyilaukan di langit. Bagaimana menurutmu? Dia menoleh ke Xian. Sepanjang jalan, dia telah memberitahu Xian tentang situasi kamar dagang tsunami, tetapi itu tidak terlalu rinci. Dia ingin Xian mengamatinya sendiri. Xian menoleh untuk melihat formasi ajaib di belakangnya. Dia tercengang. Petik 2 titik. Mereka menggunakan jiwa monster itu untuk mengukir formasi itu. Orang yang telah merancang dan membangun formasi ini sangat hebat dan kreatif. Kamar dagang tsunami memiliki banyak prajurit yang mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad. Salah satu dari mereka telah mencapai langit ketiga alam dewa yang baru lahir. Dia lebih kuat dari Belo. Formasi teleportasi kamar dagang dibangun oleh staf mereka yang mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad. Selain tempat ini, mereka memiliki 3 area lain, yang mirip dengan di sini dengan puluhan formasi teleportasi besar dan kecil, jelas Sang Chen. Kamar dagang ini sangat kuat, Xian mengangguk.